Halo para pedagang dan investor yang budiman. Bersamamu Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap parameter dengan lebih detail. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengundang Anda untuk mempelajari semua indikator organisasi dengan lebih cermat. Sekarang kita akan membandingkan indikator fundamental perusahaan saat ini Pfizer Inc., ticker PFE. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 22 Maret 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets perusahaan Pfizer Inc., termasuk dalam subkategori Pharma Holding, 111 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah 8 dari 10 poin. Rata-rata untuk subkategori adalah 1,2 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara umum. Perhatikan bahwa hasil rata-rata pasar saham A secara total adalah 1,9 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 8 poin Pfizer Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Pfizer Inc. dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya selama 12 bulan saham perusahaan Pfizer Inc. menunjukkan perubahan sebesar minus 4,8%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori 7,4%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar organisasi Pfizer Inc. senilai 149,11 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 3,178 miliar dolar. Pfizer Inc. memiliki pangsa 4,692% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 87,94 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 492 miliar dolar. Pfizer Inc. menyumbang porsi sebesar 17,858%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan nilai buku yang diduduki, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Pfizer Inc. pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 4,692%. Nilai bukunya 17,858%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 281%. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban keuangan organisasi yang diteliti berjumlah 66,865 miliar dolar. Kapitalisasi utang terhadap buku mewakili 76% modal perusahaan. Hasil pada tingkat kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 18,6. Dengan rata-rata pada subkategori 42,9, angka ini lebih rendah 57% dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori, sangat baik, 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah 8,023 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 12,311 juta dolar. Ini 53,4% lebih banyak dari sekarang. Penilaian perkiraan keuntungan masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,3. Rata-rata di subkategori adalah 5, yaitu 54% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 63.650 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 97,670 juta dolar. Ini 53% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Marine penjualan sebesar 12,6%, dengan rata-rata pada subkategori 11,6%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 9,084%. Yang 94% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan kesenjangan antara harga saham perusahaan Pfizer Inc., bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal per karyawan organisasi sama dengan 1.840.000 dolar. Sedangkan pada subkategorinya ada 3.563.000 rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 48,4%. Penilaian besarnya modal pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan adalah 99.000 dolar. Rata-rata untuk subkategori adalah 83,1 ribu dolar. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 19%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian pendapatan per karyawan perusahaan adalah 786.000 dolar. Menurut subkategori 715.000 rupiah. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 10%. Estimasi volume penjualan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Saham yang dijual setara dengan 1,7%, dengan rata-rata subkategori 1,5%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 52% untuk perusahaan Pfizer Inc. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI, 14, sebesar 52%. Secara teknis, saham dalam subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham Pfizer Inc. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar 26,27 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 30,38 dolar. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 16%. Ayo buka tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Pfizer Inc. Sistem bantuan guru, market suatu keputusan dibuat. Buka perdagangan beli pada harga 26,28 dolar. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan didasarkan pada model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 27,92. Stop loss ditetapkan pada 24,64. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian transaksi tersebut diperbaiki secara mandiri pada akhir sesi pada tanggal 21 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, INSM, akan menjadi pesanan jual keseimbangan. Video tentang pesanan penyeimbangan akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini.
dalam hal penutupan salah satu pesanan, dasar atau penyeimbangan. Pesanan lain ditetapkan pada harga saat ini. Terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton yang paling keren.